Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan ya. Karena sekarang itu cuacanya kadang tidak terdengar, panas. Bu. Oh, tidak terdengar. Terdengar jelas? Terdengar, Bu. Ya, oke. Sekarang itu cuacanya kadang panas, kadang hujan, jadi tetap jaga kesehatan ya, Nak. Baik, sekarang Ibu akan cek kehadiran dulu. Septi ada? Septi? Hadir Ibu, hadir. Nur Lailatul. Leni. Hadir. Rina. Hadir. Ya. Ibu. Caroline. Hadir, Bu. Rizka Damayanti. Hadir, Bu. Alan. Saya, Bu. Alan tadi kemana, Alan? Habis dari kantin. Main dulu, Bu. Jangan main-main ya, jangan terlalu banyak main kalau sekolah itu. Nanti mainnya kalau pulang sekolah. Siap, Bu. Suaranya tidak terdengar, Bu. Oh, padahal saya sudah teriak-teriak, Nak. Rizka Agustin. Febri. Halo, terdengar tidak? Dengar Bu, Febri ke toilet Bu, izin. Oh ya, baik. Sudah ya, berarti hari ini hadir semua. Baik. Saya belum absen Ibu. Siapa? Oh, Putri ya, lupa. Putri ngumpet aja soalnya nggak kelihatan. Ya. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang teks eksplanasi. Sebelum ke materi, silakan baca doa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Boleh sama Rina. Pimpin doa, Rina. Rina, pimpin doa dulu, Nak. Iya Bu, maaf tadi putus-putus. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan Ibu. Ya, terima kasih, Nak. Untuk selanjutnya, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, itu kita ada pembiasaan literasi. Literasi 5 menit saja. Silahkan bukunya diambil di pojok baca, lalu dibaca. Terserah kalian mau ngambil buku apa. Sok silahkan, atau dimulai dari sekarang 5 menit ya. Sudah? Sudah? Halo? Ya, Sudah Bu. Ya sudah Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Putri, tadi baca apa, Putri?
Baca komik digital, Bu. Komik digital. Judulnya apa, Nak? Komiknya? Kue-kue mau. Kue-kue mau. Boleh diceritakan intinya apa? Tentang cerita ini, Bu, cerita fiksi. Ada seorang anak yang masuk ke sekolah sihir gitu, Bu, kayak sekolah akademi peri gitu, Bu. Cuma dia sering dirundung sama teman-temannya, Bu, karena kemampuannya yang kurang. Tapi pada suatu hari dia bisa membuktikan keahliannya, Bu, mempunyai keistimewaan yang lain. Gitu, Bu, kurang lebih belum selesai sih, Bu, bacanya, Bu. Baru Ya, sebagian. nanti dilanjutkan di rumah ya, Put. Siap, Ibu. Baik, selanjutnya setelah literasi kita adakan pretest dulu. Link pretestnya Ibu akan bagikan di grup WA kelas ya, Nak. Nanti Ibu bagikan, nanti Ibu share di grup WA kelas. Sebentar. Baik, Bu. Silakan, Ibu sudah share. Itu hanya 5 soal. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Jadi satu soal 1 menit cukup. Yang sudah selesai boleh angkat jempolnya ya. Dua menit lagi. Ya, sudah, waktunya sudah habis. Silakan kirim ke Ibu lagi ya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi yaitu tentang teks eksplanasi. Ibu punya PowerPoint, Ibu share screen dulu ya, Nak. Sudah terlihat? Halo. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ya, teks eksplanasi. Teks eksplanasi kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian teks eksplanasi, jenis-jenis teks eksplanasi, dan ciri-ciri teks eksplanasi. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ya, ini adalah KD-nya 3.10 yaitu menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang didengar atau dibaca. Kemudian ada tujuan pembelajarannya, mampu mengonsepkan struktur teks eksplanasi, mampu mengonsepkan ciri kebahasaan teks eksplanasi, mampu menelaah struktur teks eksplanasi, mampu menelaah kebahasaan teks eksplanasi, mampu menyimpulkan struktur teks eksplanasi, dan mampu menyimpulkan kebahasaan teks eksplanasi. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Kemudian struktur teks eksplanasi itu ada 3 ya, Nak. Yang pertama itu identifikasi fenomena, yaitu berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Contohnya apa sih eksplanasi itu? Eksplanasi itu adalah fenomena alam. Bukan hanya fenomena alam, ada juga fenomena budaya dan fenomena sosial. Nanti Ibu jelaskan. Sekarang kita ke struktur dulu. Kemudian struktur yang kedua itu adalah ada proses kejadian, yaitu menjelaskan proses mengapa dan bagaimana peristiwa bisa terjadi atau tercipta. Kemudian struktur yang ketiga ada ulasan, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anakku? Belum, Tidak. Bu.
Belum ya, kita lanjut saja ke kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini ada 4. Yang pertama, menggunakan kata teknis. Contohnya seperti kata ekosistem, fotosintesis, ekologi, dan lain-lain, masih banyak lagi. Kemudian kaidah yang kedua itu ada konjungsi kausalitas. Contohnya sebab, karena, sehingga. Ada yang tahu konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah apa, Alan? Kata hubung, Bu. Kata hubung atau kata sambung, ya betul. Kemudian yang ketiga itu ada kata benda jenis fenomena. Contohnya gerhana, banjir, proses evolusi. Ini adalah jenis fenomena. Kemudian kaidah yang keempat itu konjungsi kronologi. Contohnya seperti kemudian dan lalu. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 4. Pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Jadi bukan hoak, bukan opini, bukan kata-kata orang, bukan. Jadi berdasarkan yang sebenarnya, yaitu fakta. Yang kedua, itu adalah hal yang dibahas, yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan, berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, sifatnya informatif, menginformasikan. Itu adalah ciri teks eksplanasi. Ciri yang keempat itu fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lain. Kemudian di sini Ibu ada, ini gambar apa, Nak? Gambar apa? Banjir, Bu. Ya, ini adalah gambar banjir. Banjir termasuk ke dalam fenomena alam. Berarti banjir ini termasuk ke dalam eksplanasi. Ibu ada video ya. Kita tonton sebentar videonya. Simak baik-baik ya, Nak. Spot terbaru. Berbagai fenomena alam paling mengerikan seringkali terjadi di muka bumi. Bahkan peristiwa ini karena tidak dapat kita duga waktu dan di mana tempat kedatangannya, peristiwa alam bisa saja datang dengan berbagai bentuk seperti tanah runtuh, Sebentar ya, gangguan teknis loading. Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa, Bu.
Ya, intinya seperti itu ya, karena ini banyaknya jadi Ibu sudahi saja. Videonya seperti itu ya, Nak. Ada yang ditanyakan sampai sini, anak-anak yang soleh-soleha? Ada yang ditanyakan? Ibu tadi videonya isinya bencana-bencana ya, Bu? Iya, karena kan kita sedang membahas tentang fenomena alam, yaitu teks eksplanasi. Oh iya, baik, Bu. Ya, Berarti hanya fenomena alam aja ya Bu, kalau teks eksplanasi itu. teks eksplanasi itu ada 3, ya Len. Fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Fenomena alam itu seperti apa? Fenomena alam itu contohnya seperti banjir, tsunami, gempa bumi, kemudian tanah longsor, itu adalah fenomena alam. Kalau fenomena sosial itu seperti kemiskinan, pengangguran, kemudian banyak di jalanan banyak pengamen, itu adalah merupakan contoh dari fenomena sosial. Kalau fenomena budaya seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Fenomena budaya itu tentang asal muasal dari tari-tarian daerah. Itu termasuknya ke fenomena budaya. Jelas sampai sini, Leni? Jelas Bu. Nah, dicatat ya, Nak. Nanti kalau Ibu tanya, biar ingat. Siap Bu. Ya. Sekarang, Ibu bagikan LKPD ya. Sebelum Ibu bagikan LKPD, Ibu akan mencontohkan dulu cara pengisian LKPD. Sebentar ya, Nak, loadingnya agak lama. Ya, ini adalah idenya seperti ini. Yang pertama, dan yang kedua, lakukan tanya jawab tentang isi materi bersama teman kelompok kalian, kemudian didiskusikan struktur dan ciri kebahasaan tanyaan yang ada di kotak ini. Ini adalah kotak struktur dan ini kotak kaidah kebahasaan. Ya, strukturnya itu ada identifikasi fenomena, proses kejadian, ulasan, ada penggunaan kata-kata teknis, penggunaan hubungan kausalitas, penggunaan kata benda jenis fenomena, dan konjungsi kronologi. Jadi kalian nanti menganalisis teks eksplanasi yang berjudul banjir. Sebentar, masih loading. Nah, ini adalah contoh dari teks eksplanasi pembentukan pelangi. Ini adalah pembentukan pelangi sama saja dengan fenomena alam. Pernyataan umum. Ini pernyataan umum pasti proses kejadian pasti ulasan atau interpretasi. Jadi nanti kalau seperti ini. Kemudian yang akan kalian analisis nanti ini tentang banjir. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Yang merasa kelompok 1 masuk kelompok 1, yang merasa kelompok 2 masuk kelompok 2, begitu juga seterusnya. Yuk, silakan Nak, untuk mengefisienkan waktu. Ayo anak-anak, masuk ke kelompok masing-masing.
Saya masuk kelompok 1 ya, Bu. Ya, yang merasa kelompok 1 masuk kelompok 1. Saya kelompok berapa, Bu? Kamu merasa kelompok berapa, Septi? Septi kelompok berapa ya? Kelompok 2 atau 1 atau 3? Ya, silakan. Masih ada Septi, Febri, Putri, Rizka Damai, dan Leni. Masuk ke roomnya. Siap, Bu. Saya kelompok berapa, Bu? Putri tadi kelompok berapa, sayang? Ya, Bu, kelompok 1, Bu. Maaf, Bu. Ya, silakan masuk. Bu Astri, ini pada kemana ya? Kenapa, Pak? Pada kemana ini? Pada masuk ke itu, lagi diskusi, Pak. Oh, maaf. Kenapa, Pak? Nggak jelas. Maaf, saya kira pada salat keluar. Iya, Pak, lagi diskusi. Ya, maaf. Saya kira lagi pada salat itu maksudnya. Bu Asri, Pak Alan, suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, baik.
Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini yang belum, siapa ini? Ya, sudah ya. Silakan untuk mempresentasikan. Ada yang mau perwakilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Boleh perwakilan satu kelompok saja. Siapa yang mau? Boleh, Bu, saya. Boleh, Dari Alan ya. Silakan Alan, presentasikan hasilnya. Bacakan Lan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks eksplanasi yang berjudul banjir, di mana strukturnya yang pertama ada identifikasi fenomena. Bagian dalam teksnya, banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan, dan biasanya banjir datang secara mendadak dan mengalir deras airnya sehingga menghanyutkan benda-benda di sekitarnya. Banjir bisa mengakibatkan beragam masalah seperti masalah ekonomi, sosial, dan rusak sarana prasarana yang ada. Kemudian bagian penjelasannya, banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Kemudian struktur yang kedua, proses kejadian. Proses kejadian itu, prosesnya kita ketahui bersama mengenai banjir bahwa terdapat beberapa penyebab. Penyebab terjadinya banjir yang pertama karena curah hujan yang tinggi di suatu daerah sehingga air sungai tidak bisa menampung kapasitas air seperti biasanya. Sampah yang berada di sekitar aliran sungai dibuang sembarangan oleh manusia juga mengakibatkan banjir karena aliran air sungai menjadi terhalang dan mampet. Hutan yang gundul akibat penebangan liar pun berpengaruh terhadap timbulnya banjir. Sebab akar pohon yang sebagai penyerap air akar pohon yang seharusnya berfungsi sebagai penyerap air tidak ada, sehingga air tidak terserap dan akan menggenang di daratan. Kita lihat kota-kota besar seperti Jakarta, banyak pemukiman warga yang terdapat di pinggiran sungai. Rumah yang berada di bantaran sungai menjadi salah satu faktor penyebab banjir, karena tanah bisa saja longsor dan menutupi sisi-sisi sungai. Kemudian faktor lain penyebab terjadinya banjir karena bendungan yang jebol, lingkungan yang kurang terawat, dan bendungan yang jebol bisa juga karena faktor hujan sehingga debit air meningkat. Kemudian kalimat penjelasannya, Ibu ke atas sedikit, Bu. Punten. Di scroll ke atas, Ibu. Ini, sampah yang berada. Kalimat penjelasannya, sampah yang berada di sungai dibuang sembarangan oleh manusia juga bisa mengakibatkan banjir karena aliran air sungai menjadi terhalang dan mampet. Yang kedua, kalimat penjelasnya, hutan yang gundul akibat penebangan liar juga berpengaruh terhadap timbulnya banjir. Sebab akar pohon yang seharusnya berfungsi sebagai penyerap air tidak ada, sehingga air tidak terserap dan akan menggenang di daratan. Kemudian struktur yang ketiga, yaitu ulasan, di mana dampak yang dapat diakibatkan oleh banjir dibagi menjadi 3, yaitu dampak primer, sekunder, dan tersier. Dampak primer meliputi kerusakan fisik seperti mobil, bangunan, jembatan, jalan raya. Kemudian dampak sekunder meliputi persediaan air, penyakit, pertanian, dan kesediaan pangan, serta transportasi. Kemudian dampak tersier jangka panjang meliputi dampak ekonomi yang menjadi sulit karena penurunan jumlah wisatawan, kelangkaan makanan, biaya pembangunan kembali, sehingga kami mengajak agar kita lebih tertib dalam hal menjaga
sampah. Jangan sampai kita membuang sampah di area bantaran sungai, sehingga bisa mengakibatkan banjir, yang efeknya kembali ke diri kita masing-masing. Kemudian kalimat penjelasnya, sehingga kami mengajak agar kita lebih tertib lagi dalam hal membuang sampah. Jangan sampai membuat sampah itu dibuang ke bantaran sungai yang justru dapat mengakibatkan banjir yang efeknya bisa kembali kepada masyarakat. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami mengenai strukturnya. Terima kasih. Alan, kaidah kebahasaannya belum dibaca. Oh, siap Bu. Terlewat, maafkan. Baik, untuk kaidah kebahasaannya yang pertama, penggunaan kata-kata teknis. Tertuang dalam teksnya, penyebab terjadinya banjir yang pertama karena curah hujan yang tinggi di suatu daerah sehingga air sungai tidak bisa menampung kapasitas air seperti biasanya. Yang kedua, penggunaan hubungan kausalitas. Penyebab terjadinya banjir yang pertama karena curah hujan yang tinggi di suatu daerah sehingga air sungai tidak bisa menampung kapasitas air seperti biasanya. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata benda jenis fenomena. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok 3. Apakah ada yang ingin berpendapat? Terima kasih. Silakan dari kelompok lain, barangkali ada yang mau berkomentar terhadap kelompok Alan dan kawan-kawan. Ada tidak? Ya, jadi di sini jelas ya Alan ya, penggunaan kata-kata teknis itu contohnya seperti curah hujan, ya betul. Kemudian penggunaan hubungan kausalitas itu ada karena dan sehingga, tepat sekali. Kemudian kaidah yang ketiga itu kata benda jenis fenomena, yaitu banjir. Karena banjir ini adalah jenis fenomena, apalan? Fenomena? Fenomena alam, Bu. Iya, betul. Kemudian untuk konjungsi kronologi, kebetulan di teks eksplanasi Alan tidak ada ya, Lan? Konjungsi kronologi, jadi dikosongkan. Tidak menemukan. Ya, nggak apa-apa. Ya, ada yang berkomentar? Kalau tidak ada, Ibu stop share dulu. Terima kasih kelompok Alan. Dan Ibu sudah membacakan ya, kelompok 1 dan kelompok 3 itu betul semua jawabannya, hanya ada huruf kapital ditaruh di tengah-tengah, tidak ada tanda hubung, tidak ada tanda baca, tidak jelas tanda titik, tidak ada, jadi lurus saja. Nanti dibetulkan lagi ya untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Ada yang ditanyakan sampai sini anak-anak? Cukup, Bu. Cukup ya. Cukup. Kita ice breaking dulu ya. Tapi ice breakingnya olahraga tangan saja. Ya. Kalau Ibu bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Ya. Kalau Ibu bilang malam, tepuk tangan 3 kali. Paham? Paham, Bu. Ya. Pagi. Mana tangannya? Coba audionya diaktifkan semua. Pagi. Malam. Siang. Pagi. Malam.
Kenapa tuh Putri melohok wae? Bu, astagfirullah. Jangan melamun atuh Putri. Bu, ngelag bu, jaringan bu. Iya, Ibu juga capek sayang, ini tuh dari pagi. Ya, ya sudah, ice breakingnya sampai di situ saja. Kita ke itu suara apa ya? Oh ya, sudah. Jadi, kesimpulannya, struktur eksplanasi itu ada berapa? Ada? 3. 3. Yang pertama? Yang pertama, Identifikasi fenomena. identifikasi fenomena. Yang kedua, Urutan sebab akibat. Urutan kejadian. urutan kejadian. Betul. Yang ketiga, Ulasan. ulasan. Kemudian kaidah kebahasaannya ada berapa? 4. Ada 4. 4, Yang Bu. pertama, Fungsi ya? Kata teknis. kata-kata teknis. Yang kedua, Konjungsi bu. Proses kronologis. konjungsi kausalitas. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kata-kata, benda, jenis, fenomena. Kemudian yang keempat, Kata teknis. keempat itu kan sudah disebut kata teknis. Yang keempatnya Oh iya, Ibu lupa. tuh kan, abong-abong Ibu pelajaran terakhir, jadi pada nggak fokus. Ya, kemudian itu ada 4 ya, kaidah kebahasaan ada 4, struktur teks eksplanasi ada 3, diingat-ingat. Kemudian kesimpulannya, fenomena itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, fenomena alam. Yang kedua, fenomena sosial. Dan yang ketiga, fenomena budaya. Ya, jadi fenomena Sosial. itu, ya, jadi fenomena itu tidak hanya fenomena alam saja, tapi ada fenomena, iya, ada 3 nak, fenomena alam, sosial, dan budaya. Ya. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita membahas tentang cara membuat teks eksplanasi. Ya, sebelum ditutup pembelajarannya, kita adakan post test dulu. Ibu biasa ya, kirim linknya ke grup kelas saja. Ibu kasih waktu 5 menit untuk pengerjaan. Silahkan. Bu, kalau salah nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, namanya kan juga belajar. Kalau betul semua, tidak usah ada sekolah lagi. Itu namanya sudah pintar. Silahkan. Baik, Bu. Dua menit lagi ya. Ya, sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan langsung kirim jawabannya ke Ibu. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah di penghujung waktu. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Silakan untuk baca doa sebelum pulang. Ketua kelas Febri, tolong dipimpin doanya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini,
Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak, hati-hati ya pulangnya. Ya Bu, terima kasih Bu.